Berikutnya Mbak Dida. Ini Mbak Dida kan sudah menyaksikan video peserta singing kontes kita. Nah, kan ada yang rekaman di studio, ada yang pakai klip, tapi ada juga yang enggak. Nah, sebagai seorang juri, apakah Mbak Dida bisa membedakan kualitas vokal peserta meskipun ada proses mixing misalnya? Monggo dijelaskan sedetail-detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya sedang bersama Mbak Dida Destri Anggraita, salah satu juri singing contest untuk students MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul tahun 2020. Sebelumnya saya sampaikan profil Mbak Dida. Beliau adalah lulusan S1 jurusan Seni Musik Vokal Pop Jazz dan juga S1 Pendidikan Seni Pertunjukan. Prestasi beliau diantaranya adalah juara 1 vokal tunggal tingkat provinsi pada tahun 2008, dan beliau juga juara 1 vokal grup tingkat provinsi di tahun yang sama, sekaligus menjadi duta pariwisata tingkat nasional tahun 2011. Selamat pagi Mbak Dida, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Gini Mbak, saya pengen tanya-tanya tentang menyanyi yang baik itu yang bagaimana? Pertanyaan pertama Mbak, bagaimanakah sebenarnya teknik menyanyi yang baik itu? Sebenarnya kita merefresh dulu ya. Kalau sebenarnya semua orang itu bisa bernyanyi ketika dia ingin bernyanyi, karena semua orang suka musik gitu aja Pak. Tidak ada yang tidak suka musik. Tapi untuk vokal, bagaimana vokal yang baik dan benar itu memang dari lahir sudah ada bakatnya. Jadi gift itu ya Mbak, Yes. karunia Tuhan. Iya, karunia Tuhan. Karena tidak bisa dipungkiri ketika sudah diberi karunia suara yang bagus dan bisa didengarkan dengan baik, itu sangat sayang kalau tidak diasah. Ketika sudah sadar diri, jadi dari sadar diri dulu, suaraku sudah bagus, jadi aku harus belajar teknik vokal. Nah, teknik vokal itu antara lain adalah yang pertama itu pernafasan. Pernafasan itu banyak, ada pernafasan diafragma, perut, dan pernafasan head voice. Jadi ketika untuk dasarnya itu biasanya memakai, untuk bernyanyi itu lebih enak memakai teknik diafragma. Nah, itu bisa dipelajari. Kemudian untuk range yang tinggi, untuk mencapai nada yang tinggi itu kita bisa pakai nafas perut. Banyak itu sudah ya, misal untuk MTH, terus untuk azan pun kita pakai nafas perut, karena kita akan mencapai nada yang tinggi dengan tepat. Nah, seperti itu. Terus misalnya intonasi yang tepat itu bagaimana sih, gitu kan? Ada beberapa orang yang menanyakan, untuk bagi saya ini sudah tepat, tapi ternyata bagi orang lain kurang tepat, gitu kan. Ada standarnya. Misalnya kalau kita pakai alat musik ya Pak, bisa pakai intonasi yang tepat itu pakai alat musik yang pasti, misalnya keyboard itu yang standar ya. Nah, ketepatan sebuah nada itu adalah insting. Nah, itu dari diri sendiri lagi, dari bakat lagi. Tidak bisa dipaksakan. Ketika anak kita sebagai misalnya guru seni ya, kita tahu sebuah yang fals mana, yang benar mana, yang tidak tepat mana. Terus ada siswa yang misalnya kok ini nggak tepat-tepat, itu tidak bisa dipaksakan. Walaupun misalnya itu dilatih sampai beberapa lama pun, jikalau memang bakatnya mungkin ada bakat lain ya, karena kan siswa itu bakatnya banyak, nggak hanya menyanyi ya. Misalnya dia vokalnya bagus, kita arahkan di puisi atau di berbagai macam yang untuk vokal. Terus ada penjiwaan, misalnya ketika kita bernyanyi, kita tidak hanya sekedar bernyanyi saja,
seperti ya berdeklamasi atau berpuisi, kita akan menyampaikan sebuah maksud yang ada dalam pada lagu tersebut. Jadi kita harus paham benar. Kalau misalnya lagunya bahasa Inggris, ya kita pelajari dulu dong liriknya, ini artinya apa. Jadi nanti kita research dulu ini artinya apa, lalu baru nanti lewat ekspresi bisalah kita untuk menyampaikan tersebut kepada halayak umum, misalnya ke publik atau kemana. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak. Nah, apakah ada trik dan tips yang biasa dilakukan oleh seorang penyanyi untuk menjaga kualitas vokal? Barangkali bisa disampaikan. Nah, trik dan tips itu sebenarnya banyak ya Pak, berarti tergantung juga kita. Kalau kita mau bisa, pasti kita harus tekun untuk belajar, berlatih. Saya tuh sudah sebesar ini masih latihan terus ya, masih latihan sama guru SMP saya bahkan karena kayak gitu kan sudah kayak nyaman Bapak, jadi selalu berlatih, kemudian juga menjaga kualitas suara itu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti itu. Kalau misalnya mau bernyanyi ya dikurangi minyak-minyaknya, terus kita makan yang misalnya kalau orang zaman dulu tuh biasanya makan kencur, seperti itu bisa kayak membersihkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan, di pita suara. Terima kasih Mbak. Oke, setelah panjang lebar Mbak Dida memberikan penjelasan tentang jenis-jenis suara tadi, Bu saya diberi contoh mana yang suara perut, mana yang suara diafragma, mana yang suara head voice. Ya, saya beri contoh dari satu lagu ya. Tapi saya potong-potong nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting bisa jelas di mana itu jenis suara tertentu. Iya. Kalau suara diafragma itu biasanya ya kayak kita bicara gini, itu sudah diafragma hanya powernya saja yang berbeda. Nah, misalnya lagu hero ya Bu, Pak. There's a hero if you look inside your heart. Itu kan rendah. Kenapa bisa keras? Tadi dari suara diafragma. That a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fear aside, and you know you can survive. Itu head voice, tapi yang sebelumnya tadi pakai ada perut. Ya, keren ya teman-teman. Nah, bernyanyi dengan benar secara teknis memang keren. Itu ya. Terima kasih. Berikutnya Mbak Dida. Ini Mbak Dida kan sudah menyaksikan video peserta singing contest kita. Nah, kan ada yang rekaman di studio, ada yang pakai klip, tapi ada juga yang enggak. Nah, sebagai seorang juri, apakah Mbak Dida bisa membedakan kualitas vokal peserta meskipun ada proses mixing misalnya? Monggo dijelaskan sedetail-detailnya. Dari ilmu yang saya pelajari ya Pak, karena saya dari musik. Jadi untuk suara-suara yang di mixing, diedit, ataupun suara-suara asli itu kelihatan sekali. Apalagi saya pakai headset ya, yang benar-benar saya itu sangat, walaupun sudah di mixing saya tahu ini nyanyinya nggak pakai power, itu sudah terlihat. Nyanyi teknik pernafasannya terlihat sekali, karena itu ada ilmunya. Nah, jadi untuk peserta-peserta yang sudah terlanjur di mixing atau bagaimana, itu sebenarnya sayang ya kemarin. Sebenarnya harusnya suara yang sebenarnya saja, karena untuk terlihat bagus pun nggak usah pakai mixing kalau dia suaranya sudah bagus gitu. Jadi tidak usah khawatir gitu loh. Jadi untuk misalnya sudah di mixing, saya ada aplikasi sendiri untuk memisah-misah antara vokal, musik, misalnya perkusinya, melodisnya dan sebagainya itu ada semua di situ. Jadi saya tahu ini suara sudah di mixing, itu terlihat sekali. Iya. Terima kasih sekali, berarti tidak perlu ada kekhawatiran antara peserta yang
tanpa mixing, tidak rekaman di studio, dan yang rekaman di studio dan pakai proses mixing, semua bisa ditangani oleh juri dengan baik, tidak perlu ada kekhawatiran. Begitu ya Bapak Ibu, teman-teman, jangan ada kekhawatiran tentang objektivitas juri. Untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Gida, apakah ada nasihat atau anjuran untuk anak-anak atau untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan diri menghadapi lomba menyanyi? Kalau untuk tingkat SMP ya Pak, mereka memang ada suara-suara yang sedang transisi. Oh gitu. Nah, jadi perubahan suara mereka pada saat di SMP itulah. Nah, nanti itu sangat susah ketika kelas 2 atau kelas 3 itu, apalagi cowok ya. Nah itu tuh kadang sebagai guru itu bingung nih menemukan ini anak di kunci apa ya, kayak gitu kan biasanya. Kalau di sini dia kerendahan, nada rendahnya tidak tercapai. Kemudian kalau di sini mereka nada rendahnya nada tingginya tidak tercapai, jadi di middle. Nah saya dulu mengalami itu waktu SMP. Nah itu trik saya adalah yang pertama selalu melatih untuk teriak dan sebagainya, tapi dengan teknik pernafasan ya. Jadi untuk teriak, misalnya kalau teriak dengan sini sakit Pak. Nah tapi kalau misalnya kita hirup nafas dulu, langsung ke perut, nanti nah itu udah beda lagi. Nah itu nanti tidak sakit ketika menyanyikan mau 1000 lagu, mau 10 lagu, itu kita tidak akan serak. Tapi kalau misalnya ini udah terasa sakit, gitu aja lah diterangkan ke anaknya. Kalau kamu nyanyi tapi nanti pita suara atau lehermu sakit, itu berarti teknikmu kurang benar. Kalau misalnya bilang salah, nanti takut sakit hati kan kalau sama anak-anak. Jadi benar begitu. Jadi latihlah terus. Caranya misalnya ada botol aqua, kamu hirup pakai 1 kali nafas, tapi nanti nggak ada contohnya botol aqua. Jadi waktu dihirup sampai kempes. Tapi nyimpannya di perut. Nah, kita tuh dikeluarkan sedikit-sedikit berkali-kali, nanti akan terlatih, dia akan menemukan saya akan sampai di nada tinggi dan nada rendahnya itu pakai pernafasan diafragma. Jadi kalau nada rendah pakai diafragma. Kemudian untuk berlatih itu harus tidak boleh setiap hari berlatih, karena anak akan capek. Iya. Jadi kalau misalnya ingin mengikuti lomba, misalnya nih lombanya besok minggu, 1 minggu sebelumnya. Jadi kadang-kadang kan guru-guru kamu harus tidur nih, kayak gitu kan Pak. Terus-terusan. Nanti kasihan anaknya, nanti malah capek, dan itu ketika hari H bisa suaranya habis. Peak performance-nya justru tidak dapat. Ya gitu. Makanya sebelumnya itu harus kalau lomba itu harus disiapkan jauh-jauh hari. Misalnya kelas 2, besok kelas 3 dia ikut lomba. Jadi kelas 1 itu sudah dipersiapkan. Ya. Jadi untuk besok kelas 2-nya dia sudah benar-benar matang. Suaranya benar-benar sudah siap. Kalau mendadak kan nanti kasihan. Ya, hasilnya pun barangkali tidak seperti yang diharapkan. Terakhir Mbak, nah sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ini, kan penjurian lomba itu kadang-kadang melibatkan like. Nah, pertanyaan saya, apakah like itu nanti bisa mengurangi kualitas pemenang atau enggak gitu Pak? Ya, kalau menurut pandangan saya nih ya Pak, untuk like, subscribe kayak gitu kan, pengaruhnya adalah anak ini temennya banyak. Temennya saya nggak mempedulikan vokalnya bagus atau tidak, nggak enak nih like kan. Soalnya temanku satu subscribe-nya kan membawa sekolah ya, nggak hanya membawa pribadi gitu kan. Ini sekolahku, terus di like gitu. Namun saya percaya kalau anak-anak zaman sekarang udah pinter ya Bu, untuk Pak Masnya untuk menilai
ini suaranya layak tidak Ya, untuk di like, ya. atau layak untuk di subscribe atau tidak. Tapi untuk pengaruh penilaian kan misalnya jadi diambil berapa persen seperti itu. Jadi ketika dia mungkin biasa-biasa saja, tapi like-nya banyak, wah, berarti ini dikategorikan terfavorit aja. Jadi nanti penjelasannya adalah menang karena like, jadi dia famous ya maksudnya gitu, dihargai kefamousannya dia, dihargai teman-temannya yang nge-like itu untuk menjadi terfavorit misalnya kayak gitu. Terus juara satu ada nih yang kualitasnya benar-benar bagus, benar-benar baik, itu ya secara teknis dia matang, nah itu baru juara satunya misalnya. Juara umumnya, terus ada kategori like tuh favorit, maksudnya kan tidak menyakiti hati siapapun kalau kayak gitu. Nanti kalau jadi juara satu, apa sih cuma gara-gara like aja kan untuk mengedukasi anak-anak juga. Iya, betul gitu. sekali, untuk mengedukasi kita semua juga bahwasanya penentuan pemenang lomba itu sebenarnya memang yang kualitas itu dari teknis, tapi untuk like itu sebenarnya memang di kategori favorit ya Mbak. Terima kasih Mbak Didah, untuk saat ini saya pikir cukup itu dulu. Terima kasih untuk waktunya, semoga sukses terus. Amin. Demikian teman-teman, kebersamaan kita bersama Mbak Didah Anggraita, juri singing contest. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.